Hai guys, selamat pagi atau selamat sore mungkin di waktu Indonesia. Ketemu lagi di Rita Channel di Australia. Apa kabar kamu semua? Hari ini saya mau ajak kamu melihat bagaimana cara kita memperpanjang paspor kita saat kita ada di luar negeri. Tapi kebetulan karena saya adanya di Melbourne, Australia, ya tentunya saya akan bicara fakta yang ada di Melbourne. Nah teman-teman, yang paling pertama perlu kamu ketahui saat paspor kamu sudah 6 bulan lagi akan expired atau masa berlakunya, kamu harus cepat-cepat ya untuk perpanjang paspor kamu. Nah kamu juga harus, tapi sebenarnya kamu bisa sih cek di lewat Google ya. Dan yang paling pertama kita harus selalu mengingat tuh alamat tujuan ya. Nah kalau yang di Melbourne itu alamatnya di nomor 72 Queens Road, Melbourne Victoria 3004 ya. Di sana lengkap deh datanya, kamu bisa lihat. Dan kamu bisa cek-cek juga ya waktu buka, itu hari-hari bukanya. Nah kalau yang di Melbourne itu kebetulan waktu itu saya dapat yang hari Rabu. Saya perhatikan itu buka jam 9.30 pagi sampai jam 12.30 siang ya. Dan waktu pengambilannya itu sore jam 2.30 sampai jam 4 sore. Itu untuk mengambil. Jadi apply dan mengambil itu berbeda waktu. Ini yang harus sangat diperhatikan. Oke guys, seperti biasa kita pastinya karena naik public transport ya ke Flinders Station dulu. Itu paling gampang. Saya juga uraikan perjalanannya agar kamu tidak hanya tahu informasi ya, tetapi cara untuk menuju ke sana itu juga perlu kita ketahui karena ini mulai jam 9.30 pagi ya. Jadi kalau bisa datang lebih pagi karena banyak hal yang harus masih kita lakukan setelah kita tiba di sana ya. Oke, let's go step by step. Kita mulai dari yang pertama, sebelum kamu berangkat, kamu tuh harus mengisi formulir secara online secara lengkap ya. Terus ada di situ nanti syarat-syarat yang harus kamu bawa. Misalnya paspor lama kamu yang asli harus dibawa beserta fotokopinya. Ya, fotokopi juga akte kelahiran kamu atau SIM atau KTP. Pokoknya surat penting yang diterbitkan oleh di Indonesia, pemerintah Indonesia. Ya, pilih aja salah satu. Terus kamu harus bawa juga visamu atau kopi izin tinggal kamu. Nah kalau kamu PR, lo mesti print ya yang Vivo terbaru. Ya kamu tahulah itu. Kalau kamu bridging, kamu juga harus fotokopi itu dan lebih baik bawa sih ya aslinya in case aja you need it deh. Mungkin kamu buktinya di sana perlu diperlihatkan. Never know. In emergency situation you need it ya, lebih baik prepare, okay? Nah, yang berikutnya juga kamu harus bawa fotokopi domisili kamu di Australia. Itu kan selalu ada bank statement atau bukti pembayaran yang di sana itu tercantum nama kamu dan alamat kamu tentunya. Nah, itu harus dibawa satu sebagai bukti ya. Dan tentunya yang kamu harus ingat banget ya, seperti saya bilang tadi, jauh sebelum kamu ke sana itu kamu harus daftar dulu secara online ya. Bisa sih lewat Google aja, misalnya how to extend my passport, Indonesian passport, atau kamu ketik bahasa Indonesia juga boleh, bagaimana memperpanjang paspor di kota di mana kamu berada. Misalnya saya nih, bagaimana memperpanjang paspor Indonesia di Melbourne, Australia. Nah seperti itulah kira-kira ya contohnya. Lalu itu akan keluarlah semua yang harus kamu lakukan. Oke, anyway, ini saya udah di tram menuju ke Queens Road ya, ke Queens Road atau ke KJRI, Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Melbourne, atau bisa juga orang menyebutnya Indonesian Consulate in Melbourne ya.
Ya, ini ruangannya, teman-teman. Saya tidak memposting secara terlalu terbuka ya. Ini kan kantor ya. Kita jaga privacy dan banyak hal juga. Hanya saya perlihatkan sedikit situasi dan kondisi yang ada di dalam kantor ini. Nah, seperti ini kira-kira situasinya. Jangan lupa ya, waktu kamu datang, kamu akan login dulu tuh, isi beberapa formulir lagi. Baru kamu masuk ke dalam kantor ini dan ambil nomor antri ya. Ingat ya, jam 9.30 pagi bukanya sampai 12.30 khusus untuk orang yang perpanjang paspor. Jadi jangan salah-salah waktu. Nah, di sini juga ada ruang-ruang di mana sambil menunggu mungkin kamu bisa ambillah baca-bacaan ini untuk ya mengisi waktu kamu yang singkat. Kebetulan di sini kayaknya lagi banyak yang kosong ya, mungkin mereka ya mungkin saja orang-orang yang ada di sana juga lagi membaca itu. Jadi santai aja ya, dibawa santai. Yang penting semua persyaratan sudah kamu bawa, kamu aman dah pokoknya ya. Nah, setelah semua proses selesai, ini kita keluar ya, kita bisa lihat sejenak ya sekelilingnya. Kira-kira seperti inilah situasi dan kondisinya. Nah, jadi teman-teman pokoknya harus sangat memperhatikan semuanya. Lihat tuh guys, ada becak. Ya kan, keren ya, becak gitu dilihatnya di Melbourne ya. Nah, jadi jangan sampai salah-salah karena appointment itu cukup susah juga buatnya ya. Kita harus masuk di online. Nah, ini teman saya. Ini dia kantornya kan, Consulate General of the Republic of Indonesia Melbourne ya. Nah, jadi ini kami tadi udah selesai ya proses di dalam itu. Nanti diarahkan sih sama petugasnya, jadi aman ya, nggak usah takut. Yang penting syaratnya semua sudah lengkap ya, itu yang paling utama ya. Waktu kita daftar online dia kasih tahu kok, dia kasih tanggal dan pilihan mau datangnya tanggal berapa. Kamu tinggal klik di situ dan datang sesuai dengan tanggal yang kamu sudah klik. Nah, tadi saya bilang kalau datang ada login dan logout di sini nih guys. Nih masnya membantu banget. Ini yang hijau ini kamu login waktu kamu datang. Nah, waktu selesai kita logout di yang merah itu di scan. Nah, ini guys suasana di luar ya. Kenapa perlu saya perlihatkan sedikit agar waktu kamu tiba di daerah ini, khususnya teman-teman yang student mungkinnya yang baru di kota Melbourne, kamu jadi ingat bahwa situasinya seperti ini, berarti kamu ada di alamat yang sudah benar. Jangan salah guys, saya aja orang Melbourne tinggal puluhan tahun kadang salah-salah juga ya, lupa gitu kalau datang. Nah, ini ada tertulis jam-jam bukanya ya. Jadi benar-benar teman-teman perhatikan ya, biar kamu sayang aja gitu. Udah izin dari kantor atau dari sekolah, datang dingin-dingin lagi, ternyata datang di waktu yang salah. Nah, saya perlihatkan sedikit suasana di luar KJRI ini untuk sedikit refresh aja ke kamu bahwa kamu ada di alamat yang benar gitu. Jadi teman-teman sekali lagi jangan sampai kamu salah alamat. Sayang ya, karena waktunya itu agak pagi, 9.30 itu kalau di Melbourne cukup pagi ya. Oke. Nah, teman-teman, ini di video ini saya merangkumnya sekalian ya di dua pertemuan, yaitu waktu saya datang apply dan waktu saya pick up paspor saya ya. Jadi waktu kita datang itu kita sesuai appointment, kita lakukan semua prosesnya sampai pembayarannya dan foto, dan nanti petugas akan print kita punya
appointment lagi untuk datang ambil atau pick up kita punya paspor yang udah jadi ya. Jadi semuanya terorganize dengan baik dan semuanya jelas gitu, nggak pakai ribet deh pokoknya. Petugas-petugasnya juga ramah dan satu kunci ya, kalau kita ada di negeri orang tidak boleh malu untuk bertanya ya. Teman-teman jangan segan-segan bertanya kalau ada hal-hal yang kamu tidak mengerti, karena kita semua berpacu dengan waktu ya. Nah ini salah satu hal yang penting juga, kadang-kadang kita lupa alamat itu karena kita tidak tahu jalannya. Ini yang namanya Queen's Road ya. Nah ini berarti kalau Anda ada di daerah ini, kamu sudah benar deh tujuanmu datang ke konsulat Republik Indonesia yang ada di Melbourne. Nah, teman-teman, saya juga di sini angkat bagaimana kamu menuju ke sana, karena saya juga berkali-kali kesasar ya. Seperti biasa, waktu kita terbatas. Kalau kita pakai kesasar ya ini merepotkan diri kita sendiri ya. Nah jadi saya tidak mau hanya menceritakan kepada teman-teman how to extend your passport atau bagaimana memperpanjang paspor, tetapi saya juga mencoba untuk memberikan informasi bagaimana menuju ke sana dan kamu bisa tiba di sana dengan tepat waktu. Itu yang paling penting juga. Kita udah bawa semua berkas, tapi kalau kita salah-salah naik kendaraan, akhirnya kan jadi berantakan juga gitu ya. Apalagi proses-proses yang sudah dilakukan melalui appointment atau janji, kalau sampai kita salah kan sayang banget gitu ya. Kita harus rescheduling lagi atau di book ulang gitu. Itu menurut saya sangat tidak efisien ya. Oke. Nah teman-teman harus ingat juga bahwa kalau kita ke KJRI itu kita akan stop, kita dari Flinders tadi ya teman-teman, sebagai sentral itu Flinders, pusat di mana teman-teman bisa datang ke Flinders. Ini ada map yang menunjukkan Anda sedang ada di mana, mau kemana, dan ini yang paling penting, Anda akan berhenti di High Street Stop 27. Nah, jadi dokumen ini akan terus mengingatkan kita untuk tidak salah, karena selalu sih kalau kita ada di luar negeri, urusan kita dengan KJRI itu banyak banget. Termasuk kamu kangen-kangen mau datang upacara 17-an atau acara-acara yang digelar, itu kamu perlu tahu dong kita kemana gitu ya. Nah ini saya udah ada di tram menuju balik ke Flinders Station. Ya udah satu stop berjalan, ini stop 26. Tadi ingat ya, stop 27 kalau kamu datang. Jangan lupa berhentinya di stop 27. Nah ini kita sudah on the way mau pulang. Tentunya kita menuju lagi ke Flinders Station ya. Nah, seperti biasa, karena memang saya menggunakan public transport dan ya susah banget ya soal urusan parkir, apalagi kalau kamu belum mengerti rambu-rambu lalu lintas, itu bahaya banget. Nah jangan lupa guys, kalau pergi ke KJRI itu tiketnya di tap ya, tiketnya harus di ini itu karena perjalanannya ini bayar gitu, bukan yang CBD, dia di luar CBD ya, jadi harus kita usahakan jangan sampai kena denda. Nah Melbourne agak unik dengan public transportnya yang sangat bagus, tetapi dari pihak yang berwenang bisa muncul secara tiba-tiba dengan
berpakaian preman seperti orang biasa saja. Belum tentu mereka menggunakan seragam. Jadi memang kita diajari untuk menjadi orang yang taat dan good attitude, good karakter. Nah, itu selalu berjaga dan bersiap-siap untuk selalu belajar benar, bukan hanya baik. Gitu. Itu sih yang saya pelajari selama saya hidup di Australia ini ya. Gitu. Jadi saudara naik public transport harus tetap hati-hati ya, naik kereta, naik tram, naik bis, itu selalu bisa saja tiba-tiba petugasnya muncul dan tanya kamu, tiket please, gitu. Jadi be aware ya, hati-hati dan tetap ya saya rasa kalau kita melakukan hal yang benar sih kita nggak pernah takut ya, gitu. Biar kita tidur kita dibangunin guys, don't you worry, jangan kamu tak khawatir ya, kamu akan dibangunin dan ditanya mana tiketnya, ya gitu. Oke. Kita masih ada di dalam tram dan terus menuju ke Flinders untuk siap-siap pulang. Jadi enjoy aja the proses. Yang penting semua persyaratan dan semua hal yang mereka minta udah kamu siapin seperti yang saya sudah ungkapkan tadi. Anyway, pokoknya inti-intinya tuh kamu lihat di Google juga ada. Nah, ini kita udah di Flinders Station tapi saya lihat waktunya kita masih ada guys. Jadi daripada kita di dalam station, coba kita lihat yuk, ada loh cafe di bawah sana. Itu keren banget. Walaupun hari ini kita nggak sempat mampir, tapi entar deh kita intip-intip sedikit, buat sedikit referensi aja, kali aja satu hari kamu main ke Melbourne dan kamu bisa menikmati beberapa hal yang mungkin kuliner-kuliner gitu dah. Nah, di sini tempat yang sangat indah juga ya. Sebagian besar turis selalu deh berfoto di tempat ini. Seperti yang pernah kamu dengar, kalau kamu belum mengunjungi beberapa video yang pernah saya posting, ini adalah Yarra River ya. Jadi Sungai Yarra ya, Yarra River. Nah, cafe yang saya bilang itu ada di seberang sana guys. Ntar ya, coba kita lihat-lihat dulu nih. Sayang ya, pemandangan cantik dilewatkan. Seperti ini ya, tuh gedung-gedung bertingkat itu apartemen, ada kantor ya, ada unit-unit usaha dan banyak kegiatan di sana. Oke, kamu lihat tuh guys, langitnya Melbourne itu memang selalu seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang, langit di balik awan yang gelap selalu muncul pelangi yang indah ya. Jadi nggak usah terlalu baper dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Yang penting kamu semangat, tetap ceria, tetap happy and do the best. Oke guys, kita coba ya nyebrang ke sana. Saya mau kasih lihat kamu tuh ada cafe yang di bawah sana di pinggir Yarra River. Oke. Kita lihat di bawah sana. Oke, ini di seberangnya ya, di seberangnya Flinders, di sampingnya Federation Square. Itu guys, kamu lihat nggak? Nih, Yarra River di bawahnya nih. Nah, ini dia tuh kafenya di bawah tuh. Ada makanan, minuman dan lain-lain ya. Hanya kita nggak ke bawah sih guys hari ini karena waktu kita udah
dekat untuk pulang. Kereta kita sebentar lagi maksudnya, jadi nanti kalau ke bawah udah bisa bablas, bisa ketinggalan kereta. Lihat guys, itu pohon cantik banget ya warnanya. Nih, kamulah tahu lah ini Federation Square dan Vlinder ada di sana. Jadi lagi-lagi saya selalu bolak-balik kasih lihat itu biar kamu kalau ke satu tempat itu nggak salah. Sayang aja ya kan kalau sampai kesasar-sasar, buang waktu percuma. Oke, kita pelan-pelan udah mau siap-siap balik karena kereta kita tinggal beberapa menit lagi. Ya nggak usah lari-lari guys, jalan santai aja. Jadi memang mengatur waktu, menghargai waktu, time management itu sangat penting ketika kamu ada di luar negeri ya. Ya saya pikir bukan di luar negeri saja sih, di Indonesia juga pastinya itu penting ya, time management, mengatur waktu, dan kita bisa ada selalu di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat. Ya biasanya daripada kita nongkrong kedinginan di dalam stasiun kan, nah disinilah kamu bisa sedikit menghabiskan waktumu sambil menunggu. Iya, jadi aku nggak banyak lagi lah jelaskan daerah ini karena kamu udah tahu lah daerah ini ya, udah berkali-kali aku jelaskan. Hanya yang saya mau bilang bahwa santai aja gitu. Kayaknya ada kegiatan tuh guys. Ya, aku nggak tahu sih kegiatan apa ya itu. Tapi kita lihat. Jadi di sini memang pusat kegiatan ya. Jadi orang selalu bikin kegiatan yang berbeda. Nih, kamu lihat nih. Ini kayak bunga teratai gitu ya. Nah, hanya nggak tahu tuh dalam rangka apa, acara apa. Kita nggak ngerti ya. Tapi is oke lah, kita santai aja. Ini juga saya hanya jalan muter aja agar ntar nyebrang ke seberang waktunya udah ini, daripada saya nongkrong di dalam station menunggu waktu. Ya di sini kita lebih enak kan, lihat pemandangan dan situasi dan kondisi yang ada di luar station. Ini jalan tembus kemana-mana guys. Hati-hati licin. Duh, licin kayaknya guys. Akhirnya waktu juga yang menunjukkan kita sudah harus siap-siap. Kereta kita tinggal benar-benar beberapa menit lagi. Jadi kita mau balik, udah mau pulang, dan kita tinggal nyebrang ya. Buat teman-teman yang ada di kota Melbourne atau yang rencana ke Melbourne dalam berlibur atau sekolah atau apapun rencana kamu ke depan, semoga video ini sedikit membantu ya. Jadi kamu gak perlu takut untuk berada di luar negeri atau di Melbourne ini dengan situasi dan kondisi pasportmu yang mungkin harus diperpanjang dan kebutuhan-kebutuhan lain ya. Kita harus selalu saling mendukung, saling support ya. Oke guys,
waktunya kita sudah harus berpisah. Saya pun waktunya udah harus pulang. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, silahkan subscribe, like, share, and comment. Komen kamu itu sangat penting. Kalau kamu ada masalah, saya coba juga untuk membantu menjawabnya. Anyway guys, just enjoy your days, ya, nikmati hari-harimu, hari-hari di mana Tuhan masih berikan kita, ya. Santai aja, jalani hidup ini dengan semangat, dengan optimis, berpikir positif, lakukan bagianmu, dan saya percaya kalau kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan melakukan bagiannya, dan hidup kita akan selalu menjadi orang yang berlimpah dengan syukur. Thank you for watching guys. See you in the next video. Ciao.